Tenang saja, jangan khawatir. Telkom bakalan terbang. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Telkom ini. Apakah betul Pak Firman saham Telkom ini bakalan terbang? Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, yang menjadi kekhawatiran bagi Bapak Ibu yang beli dari saham Telkom terkait mengenai dari berita pagi hari ini ya, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus pukul jam setengah 7 tadi ya. Kita dapatkan sumber informasinya dari bisnis.com. Di balik pemodal kakap yang lanjut lepas saham Telkom. Loh, emang ada ya Pak yang melepas dari saham Telkom? Tenang saja, nggak usah khawatir. Kita akan cek untuk membantu kalian ya. Dan topik kita kali ini tuh requestan dari beberapa sahabat kami ya, yang pengen diungkap mengenai dari saham Telkom. Nggak usah khawatir. Ya, kita akan cek dulu mengenai dari saham Telkom ini ya, bandarnya itu siapa yang memanfaatkan mengenai hal ini. Karena ketika saham ini itu turun, pasti ada maksud ya untuk menyerok di salah satu sahamnya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, terkait dari berita tadi ya, kira-kira ada yang itu enggak sih Pak mengenai dari saham Telkom ini? Yang buang itu siapa? Ya, seperti itu. Nah, satu sisi mengenai dari saham Telkom ini masih turun ya, tapi ada yang memanfaatkan mengenai hal ini. Siapa Pak Firman? Nah, di sini kita akan cek ya bandarnya ya, atau kalau kita sebut kalau bahasa kerennya itu adalah broker transaksinya itu siapa yang masuk. Nah, satu sisi memang mengenai dari saham Telkom ini yang buang barang itu adalah DX, HP, SK, AK, OD ya. Nah, ini memang orang-orang ini yang berupaya untuk menurunkan saham Telkom ya, seperti itu. Karena dalam studi kasusnya bahwa saham itu memang sengaja diturunkan dengan alasan apa ya, mereka itu ya nanti akan menyerok dari saham Telkom ini. Nah, satu sisi mengenai dari saham Telkom ini tuh turun pada saat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, nah, jadi Telkom itu turun pada Februari ya, tahun 2024. Jadi pas waktu itu saham Telkom ini mencapai 4.231. Pak Firman, saya pasti itu masuk di situ Pak Firman. Banyak lagi dana pensiun saya itu masuk ke situ. Aduh. Ya, tenang saja Bapak Ibu. Ini ada sebuah temuan ya. Temuannya Pak Firman dari sini ya. Ketika saham Telkom ini tuh jatuh, ini ya, market makernya itu mereka itu nampung. Ya, di sini kalau kita lihat ya secara bandarmologinya, secara volumenya ini ada yang nampung mengenai dari saham Telkom ini. Oh, berarti kan ini itu saham Telkom ini ya memang sengaja sama oknum yang tidak bertanggung jawab itu uh, memarkdown ya atau menurunkan dari saham Telkom ini ya. Tapi kalau kita dicek secara realnya ya, ini Telkom ini 3 bulan yang lalu ada nggak Pak Firman yang memborong dari saham Telkom ini? Wadah. Siapa? Wah, yang borong ini adalah kelas kakap. Siapa Pak Firman? BK KZ JP RX. Nah, ini ya, jadi dipecah Bapak Ibu. Ya, jadi dipecah. RX ini 5,2 juta lot, BK 5,8 juta lot, dan KZ 3,2 juta lot. Wah, ini yang memborong 3 bulan saja. Ayo kita tarik lagi 3 bulan yang lalu Pak Firman, bisa nggak? Ya, boleh. Ya, di sini kalau kita cek siapa yang memborong dan, wah ini loh, apa Pak Firman kok ketawa-ketawa? Ini AK ini ternyata borong ya, 8 juta lot. Oh, pantes. Loh, AK itu siapa sih Pak Firman? Jadi AK ini yang digunakan oleh asing ya, yang digunakan oleh asing. Karena apa? Mindset mereka itu tujuannya adalah jangka panjang ya, jangka panjang. Dan satu sisi kalau mereka itu pengen keluar itu mudah
gampang. Kalau mereka mau keluar itu gampang. Dinaikkan aja pakai akun lain, nanti mereka bisa out. Loh, kok bisa out? Bagaimana caranya Pak Firman? Jadi ketika saham Telkom ini diterbangkan ke atas, biasanya ada sebuah berita bagus bahwa Telkom ini terbang ngacir dan lain sebagainya. Ya, nanti dari beberapa influencer lain-lain itu bakalan ngecapin mengenai dari saham Telkom ini. Loh, bagaimana Pak Firman mengenai hal itu? Kok Pak Firman bisa tahu? Ya, alumni kami itu sudah saya kasih tahu mengenai dari saham Telkom ini, dan saya kasih modelnya, alat-alatnya, alat-alat untuk pendeteksi ya bandar ini masuk atau market maker ya, bahasa kerennya ya seperti itu. Ya istilahnya investor ke kami ini masuk, iya kayak gini caranya ya. Nantinya ketika mereka itu out ya, mereka tampung lagi. Ya, seperti itu. Nah, karena satu sisi mereka itu ya tujuannya adalah untuk jangka panjang. Target mereka adalah masyarakat yang awam, masyarakat yang FOMO, yang nggak tahu apa-apa. Nah, makanya klien saya itu, tolong dong Pak Firman bahas dari saham Telkom ini ya, dan yang minta itu banyak ya. Jadi untuk kalian yang kepengen di review, tulis saja di komentarnya, di komentar kalian, di komentar ini ya, di bawah ini ya. Ini yang memanfaatkan dari saham Telkom ini ya, seperti itu. Nah, kita bisa dicek apakah betul Pak Firman bahwa Telkom ini asing itu masuk. Tuh, lihat. Tanggal 12 dia masuk. Tanggal 8 masuk lagi. Ini masuk lagi. Wah, ini paling pestanya ini tanggal 5 Juli ya, sampai tanggal 18 Juli. Wah, masuknya gede-gedean. Wah, ini padahal Telkom ini turun loh. Ya, jadi mereka itu ya rolling dalam artian bagaimana Pak Firman? Ya mereka oknum ini ya, Bapak Ibu ya, oknum ya. Oknum ini itu ya memanfaatkan mengenai hal itu. Masuk di AK, keluar di siapa? YUCBRX. Ya, jadi untuk praktek-praktek seperti itu ya biasa dilakukan ya di setiap emiten ya, seperti itu. Nah, terus kenapa kok motivasi mereka itu apa Pak Firman mengenai dari saham Telkom ini? Motivasinya apa? Pasti semua hukum itu ada sebab, ada akibatnya ya. Nah, mereka itu melihat dari saham Telkom ini ya dari sini Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi asing itu yang melihat bahwa saham Telkom ini tuh kalau kita lihat secara kuartal ke-1 dia masih mendapatkan keuntungan ya. Nah, di sini ya keuntungannya juga naik turun wajar. Karena kemarin itu ya Telkom ini ya ada sebuah kompetitor Starlink masuk. Tapi setelah dicek bahwa Starlinknya itu ya kayak gitu ya. Ya, banyak komplain. Memang jadi ya agak tergerus sedikit. Tapi satu sisi pengalaman dari saham Telkom ini itu melantai di bursa efek Indonesia dan sebagai apa? Raja ya. Raja perusahaan teknologi terbesar di Indonesia ya, Telkom ini. Apalagi ini milik BUMN. Wah, mau main-main sama BUMN. Yang punya wilayah kok. Ya. Jadi mereka itu yang melihat dari sini kinerjanya. Ya, dia untung terus. Ya, seperti itu. Ini mengenai dari saham Telkom. Terus apalagi Pak Firman yang menjadi motivasi mereka itu masuk mengenai dari saham Telkom ini? Ya, ingat ya, saya nggak pom-pom. Ya, kita hanya menyajikan data untuk pertimbangan kalian untuk beli atau jual saham. Ya, seperti itu. Mau beli ya beli. Monggo, mau yang jual ya monggo. Nah, kita bisa dicek mengenai dari saham Telkom ini. Apakah apa yang menjadi motivasi mereka ya Pak Firman ya borong dari saham Telkom ini? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya.
bahwa saham Telkom itu rutin membagikan yang namanya dividen. Di bulan apa Pak Firman? Dia sekitar Juni sama Juli. Ya, seperti itu. Nah, kemarin itu bahwa saham Telkom ini tuh ya bagi sekitar di bulan Juni ya Rp178 per lembarnya. Kalau satu lotnya yaitu sekitar 17.000. Nah, kalau saya punya 2 juta lot ya dihitungkan saja berapa asing dapatkan dividen. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu ya kalau saham Telkom ini turun itu ya nggak perlu khawatir lah, ngapain ya. Nah di sini Bapak Ibu ya. Nah terus apa lagi, bahwa saham Telkom ini tuh masuk di jajaran LQ45, Kompas 100, Bisnis 27. Ini tuh apa sih Pak Firman? Jadi LQ45 itu adalah sebuah ini ya Pak, kelompok, dikelompokkan ya. Tugasnya B itu mengelompokkan. Di Indonesia itu ada 900 emiten yang melantai di Bursa Efek. Nah, Telkom ini tuh masuk di jajaran 45 yang terbaik. Terbaik dari sisi apa? Likuiditasnya. Ya, likuiditas itu yang mana Pak Firman? Jadi volume dan juga nilai transaksi hariannya itu di atas 50 miliar. Ya. Ini ada sekitar 180 miliar. Ini masuk ya mengenai dari saham Telkom ini. Nah, bagaimana untuk penampakan secara realnya, Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu. Wah. Oh, retail. Nah, ini juga mereka itu ya nabung. Ya, asingnya bagaimana kemarin Pak Firman? Ya, ini asingnya itu masuk. Ya, nettingnya berapa itu? 32 miliar ya. Asing tuh masuk. Nah, di sini. Ya. Terus berapa macam sekuritas yang untuk menyarankan untuk buy? 71 macam sekuritas. Kalian pakai sekuritas apa? Ayo. Ya, ini ya 71 sekuritas. Yang menyarankan to hold itu ada 18. Potensinya itu sekitar 47% ya dari rata-rata ini. Ya, kayak gini. Loh, kenapa kok mereka itu rata-ratanya bahkan ada yang tinggi. Nih, My Bank Investment dia itu dia akan TP di harga 5.000. Lah kalian itu beli berapa lot? Ya. Kan seperti itu mengenai dari saham Telkom ini. Ya ini JP Morgan arahnya kemana? Ke 3.200 mengenai dari saham Telkom ini. Ya, seperti itu. Oke, benar lagi saya sudah ungkap market makernya siapa, mekanismenya, dan apa yang menjadi penyebab utama saham Telkom ini kok turun. Ya, jadi masyarakat kita itu ya memang awam, ya nggak ngerti, bukan nggak ngerti ya, kurang tahu. Ya, kalau nggak ngerti kan nggak ngerti. Jadi kurang tahu, wawasan dan literasi itu terbatas. Ya, makanya banyak tuh. Jadi subscriber 14.000 ini tuh masuk di kelas kami itu apa sih Pak Firman yang kita itu biar jago, biar mengerti dunia pasar modal. Ya Pak Firman tolong dong bikin kelas. Jadi ya mereka menyarankan saya untuk bikinkan kelas. Ya. Nah makanya ya saya ini ya nomor di bawah ini itu ya saya tatarakan di situ. Kalau kalian itu kepengin masuk saja. Kalau nggak masuk bagaimana? Nggak apa-apa, yang putus saja. Ya, seperti itu. Nah ini, ya, oke. Bagaimana strateginya Pak Firman mengenai dari saham Telkom ini? Ya, kalau saya nyangkut bagaimana? Hold saja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Ngapain? Ya, jadi hold saja. Nanti dulu kalau pengen masuk. Ya, nanti dulu. Nah, jadi kita ke TA-nya dulu ya. Jadi hasilnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah kita mengumpulkan dari beberapa data ya, dari beberapa observasi ya, di sini Bapak Ibu yang kita rekomendasikan untuk kalian. Ya. Jadi untuk saham Telkom ini secara teknikal ya, dia itu berada di MA5. Jadi harga rata-rata 5 hari itu Telkom ini berada di MA5. Itu artinya apa? Bahwa saham Telkom ini kalau kalian belum punya barang ya, itu untuk trading di situ boleh. Loh, Telkom kok buat trading? Telkom ini bisa untuk trading.
Ya, trading itu apa? Jangan-jangan kalian nggak ngerti day trading ya. Jadi trading itu ya untungnya itu kecil-kecil tapi konsisten ya. Nah di saham ini tuh kalau kalian yang modalnya gede ya tradingnya ya di sekelas-kelas kayak Telkom ini. Loh Pak Asman tapi persentasenya kecil. Persentasenya kecil tapi untuk keluar masuknya itu aman. Jadi kalau kalian itu pengen dapat 300 juta per hari ya di saham Telkom dagangnya. Karena member kami itu ya eh, dapat tuh ya. Cuman berapa kenaikannya? 4% atau 3% ya dapat 500 juta dari saham Telkom ini. Ya. Jadi ya alumni kami itu ya dinamis. Jadi nggak cuman retail saja tapi yang gede-gede juga ada. Nah, jadi yang gede-gede ini itu ya masuknya di sini. Jadi mereka itu ya eh, punya dana besar yang untuk pensiunan ya tapi saya arahkan untuk hold saja dan mainnya di saham-saham yang jumbo ya walaupun persentasenya kecil tapi kan porsi masuknya itu besar ya seperti itu dan pakai margin ya gitu. Nah ini terus Telkom ini bakalan terbang pas kapan Pak Firman? Jadi dia itu nunggu dulu konfirmasi dari MA20. Jadi maksudnya bagaimana? Ini tuh garis apa Pak Firman kayak gini tuh. Jadi MA ini tuh sebagai alat matematis. Ya, alat matematis. Jadi untuk mengidentifikasikan bahwa saham Telkom ini masih kuat nggak di harga 20 MA20 ini. Nah, apabila dia itu berada di MA20 maka kalau dia bertahan tuh nggak jebol MA20-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Loh, apakah ada dasarnya Pak Firman ya? Jadi contohnya ya seperti ini. Oh, ya, ini ya. Nah, jadi pada tahun 2021 Telkom ini di harga MA20-nya ya. Seperti ini. Ya, dia tuh naik ke atas. Bleng. Apa itu Pak Bleng? Jadi ya ini berada di MA20 maka dia itu ya terbang. Nah satu sisi memang jarak di MA20 nya ini itu belum terbentuk ya belum ngecross lah. Nah kalau ngecross bagaimana performanya nanti dia itu akan terbang jadi ya biarin aja dulu ya sambil menunggu momentumnya. Ini kan untuk harganya itu masih mau dicoba dulu jadi bandarnya itu ya masih mencoba. Ini kira-kira retailnya itu ketika kita naikkan itu ada yang masuk nggak? Kalau misalkan kita naikkan sedikit ya banyak yang masuk jebret nanti mereka itu akan menggiring ke sana. Tapi dengan catatan mereka itu sudah punya barang ya. Kenapa kok harus punya barang dulu Pak Firman? Ya karena satu sisi ya mereka harus kumpulkan barang lagi. Ya, setelah dinaikkan mereka keluar sudah terdistribusi kepada retailnya panik selling, mereka tampung. Ya, mekanisme seperti itu untuk dagang di saham. Apakah cuma di saham saja? Enggak. Di semua saham seperti itu. Kalau kalau stoknya habis ya mereka kumpulkan barang. Itu kok secara realistis. Ya. Itu. Ya. Nah, kembali lagi. Kembali ke laptop. Oke ya. Di sini Bapak Ibu tunggu dulu. Jadi untuk saat ini saham Telkom itu baiknya untuk trading, ya, day trading. Jadi ya in out aja untuk saat ini. Nah, Pak saya nyangkut dari situ, buka akun lagi, ya, buka RDN, ya. Jadi bisa untuk day trading. Jadi nanti Bapak Ibu itu fokus, ya, pada trading plannya masing-masing. Trading plan itu apa Pak Firman? Jadi rencana. Kalau yang akun satunya untuk investasi ya nanti kalau misalkan kalian itu belum punya akun ya buka akun satunya lagi ya mekanismenya ada di kelas kami saya jelaskan secara detail ya seperti itu. Nah jadi untuk kalian yang kepengen untuk masuk ya tunggu dulu nanti di MA ini tuh masuk ya untuk pertimbangan. Lupa ini analisa teknikal ini kan bisa digambar sama bandar gambaran monggo ya monggo saja ya ini kan sebagai analisa atau sebagai alat. Nah yang jadi parahnya itu ya mereka jadi korban yang nggak tahu apa-apa masuk di komunitas A ketemu dengan komunitas B ya beda ya
Nah, Pak Firman ini tipe orang yang mana? Saya katakan saya itu bisa pakai teknik. Saya itu day trading juga iya, swing iya, invest iya, dan juga scalpingan juga iya. Jadi saya mempraktekkan semua hal tersebut. Ya, kalian bebas mau pakai apa, seperti itu. Nah, untuk kalian yang kepengen tujuan investasi, tunggu dulu nanti saham Telkom ini turun di harga 2.700 dan juga di harga 2.800. Saham Telkom ini bisa kuat dia akan apabila bertahan ya di harga 2.849, jadi nggak mau turun lagi, maka dia akan menguji resisten ke harga 2.957. Nah, saham Telkom ini bakalan kuat apabila resisten di harga 3.000 ini tuh dijebol ya. Dia bertahan di harga 3.000, maka dia akan melanjutkan kenaikan ya, seperti itu. Nah, target yang terdekatnya di harga berapa Pak Firman? Di harga 3.137 dan juga di harga 3.275 ya. Dan kalau kalian nanti untuk menunggu apabila dia itu bertahan di situ ya, maka dia akan menuju ke harga 4.249 ya, mengenai dari saham Telkom ini untuk jangka panjang. Pak Firman, kalau kita diserok lagi boleh nggak? Boleh ya, boleh. Ya, ada minusnya nggak Pak Firman kalau kita nyerok lagi dari saham Telkom ini? Jadi ya kalian mungkin ya kalau money management nggak bisa tertata, ya bisa kehabisan amunisi. Tapi kalau kalian itu digunakan mengenai dari saham Telkom ini adalah untuk tujuan investasi, yang dipakai itu adalah dana dingin, ya sudah. Ini nanti akan naik kembali. Ya, seperti itu. Tenang saja. Ya, seperti itu untuk investasi. Pak Firman, untuk yang day trading Pak Firman ya, tadi kan swing sama invest sudah saya review. Nah, kita ke untuk day trading. Kalian bisa tunggu dulu di harga 2830 dan juga di harga 2790 ya. Ini spot kuat dari saham Telkom ini di harga 2760 dan untuk targetnya ada di harga 2881 serta di harga 2900. Stop loss enggak Pak Firman? Stop lossnya 1 sampai 3% ya. Silahkan kalian itu bisa sesuaikan mau pakai yang mana ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mengenai dari saham Telkom ini. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, silakan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Dan mohon maaf sekali untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami sejak 2 tahun yang lalu ya, kita belum bikin grup dan ini hasil grup kita untuk saat ini ya. Nah, ini ya, banyak sekali yang kepengen masuk di grup kami ya. Silahkan kalian bisa join grup dan ini hasil kinerja tim kami ya. Bahwa di bulan Juli kemarin kita itu rekomendasi ada 45 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya 1, stop loss 14. Jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman untuk cara gabungnya? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu ya. Nanti kalian itu akan masuk di seperti ini ya. Lalu kalian tinggal pencet nih tombol gabung seperti ini. Ini ada traktir kopi ya, untuk traktir kopi saja ya, untuk hiburan. Level 3, level 1 itu ya sama. Jadi kalian itu nanti mendapatkan notifikasi kalau channel itu bikin ini apa namanya, bikin konten. Nah, terus yang rekomendasi itu yang mana? Yang ini, rekomendasi cuan besok. Ini diklik saja ya, pilih di antara itu ya. Terus ya juga ada rekomendasi pasti cuan. Apakah pasti cuan Pak Firman? Pasti ya, seperti itu. Ya, silakan bisa dipilih. Ya. Pak Firman, saya gaptek ini Pak Firman. Saya pengen langsung hubungi Pak Firman saja. Ini nomor di bawah ini. Ini WA pribadi saya Bapak Ibu ya. Saya nggak pakai admin. Ya, karena karena apa? Jadi kalian itu biar langsung ketemu dengan saya langsung ya. Nah, karena kalian itu tanya dengan keluhan apa yang kalian inginkan ya, jadi tanya langsung di situ. Nah, di sini ada beberapa kelas ya yang bisa kalian pilih
ya, mau masuk di kelas apa aja. Ini sudah kami sediakan ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada kelas Akademi Trading Saham bulan September angkatan yang ke-11. Itu 420.000 saja ya, dan kita buka hanya 100 orang. Kita kenakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya, seperti itu. Nah, di situ apa Pak Firman ya? Jadi kalian itu ya bisa diskusi dan dibimbing dengan saya serta dapatkan materi bagaimana potensinya saham-saham yang akan terbang itu. Tapi ya jamnya menyesuaikan kelas yang sudah saya tentukan ya, ini ya, seperti itu. Nah, level 1 2 3 4 itu apa maksudnya Pak Asma? Jadi kalian itu tinggal pilih saja mau masuk yang level mana. Apakah saya ambil level 1 nanti lanjut di level 2? Enggak ya. Jadi pilih saja di antara ini ya, seperti itu. Apa benefitnya yang level 1 dan juga level 3 ini kok harganya beda? Semakin tinggi valuasinya, maka yang kalian keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin tinggi. Nah, 1 2 3 itu yang per bulan rekomendasinya. Nah, kalau yang level 4 itu yang per tahun. Silakan Bapak Ibu itu bisa masuk. Ya, seperti itu. Nah, terus ada materi enggak Pak? Enggak ada. Ya, materi itu ada di kelas akademi dan juga di pasti cuan. Tapi kalau yang level ini ya kalian tinggal buy dan juga sell aja. Ya, tinggal keinginan kalian itu pilih yang mana. Seperti itu. Nah, terus kita juga ada yang kelas VVIP ya, yang investor pemula, kelas awal, medium, pro, privat dan juga privat khusus. Itu apa bedanya masing-masing ya. Jadi kalau kelas awal investor pemula itu kalian dapat materi dan juga rekomendasi ya selama 3 bulan ya. Nah, kalau yang medium itu ya materinya online, rekomendasi 1 tahun ya, 1 tahun dan juga live trabar trading bar itu selama 3 bulan. Nah, kalau yang kelas pro informal itu ya juga materi online dan juga live trabar ya. Jadi live trabar itu ya setiap hari. Live trabar itu apa? Trading bareng dengan saya pagi. Nah, terus yang kelas privat ke tempat kalian ada nggak yang offline ya? Kita datang ke tempat kalian, yang kalian mau dari Surabaya, Malang, Jakarta, Bekasi, silakan. Yaitu ya itu sudah include ya. Jadi kita ke situ ya sudah. Ya, nih. Nah, terus outputnya apa ya? Nanti kalian juga dapatkan materi. Ya ini dapatkan materi, rekomendasi dan juga dibimbing sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Ya nanti portofolio kalian itu ya kami dampingi. Oh ini loh cara ininya. Ya, seperti itu. Terus di sini yang kelas privat khusus offline ke tempat kalian yang 99 juta ya, ini yang mampu saja ya. Benefitnya apa Pak Firman? Ya kalian diajari sampai bisa dapat 100 juta per hari ya. Di situ bisa, bahkan ya di alumni kami itu ya perharinya dapat 430 juta per hari ya. Ini nah, dan bagaimana untuk cara kembangin aset dan juga ilmu yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat kepada anak cucu saya. Ya ini masuk di sini saja. Alat-alatnya saya kasih ya. Saya kasih tahu mekanismenya dan juga pendampingan secara khusus ya. Jadi silakan kalian pilih saja mau masuk kelas yang mana ya, sesuai kebutuhan kalian yang inginkan ya. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh khusus untuk kalian bagi para pemula ya, yang mau bentar lagi pensiunan ya, sarankan masuk di kelas ini. Kenapa? Daripada kalian itu nanti loss 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya, lebih baik itu masuk yang di kelas ini ya. Karena satu sisi kalau kalian itu otodidak, jadi uang sekolah kalian itu di pasar itu justru lebih mahal ya. Kok lebih mahal dari mana Pak Arman? Jadi jumlah lossnya itu ya. Kalian ngambil nyomot dari sana
dari sini teori yang galis seperti itu nggak ngerti apa-apa, nanti someday bakalan ketemu nanti ya uang kalian itu bakal rontok dan bahkan nggak pernah untung ya tiap bulan atau tiap tahunnya ya seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.